Kali ini aku dapat challenge bersihin rumah kontrakan kosong bekas warung. Dan lihat dong, banyak sampah rokok, produk kadaluarsa, kerupuk alot, botol-botol, dan botol-botol plastik. Dan bahkan nih aku nemuin bara. Hai, aku tadi bebersih. Yuk ikuti aku bersihin rumah kontrakan bekas warung yang banyak sampah. Jadi beginilah kondisi rumah kontrakannya, dari ujung ke ujung banyak sampah. Hal yang paling penting dan yang pertama kamu harus lakuin ketika bebersih banyak sampah dan banyak barang kayak gini, yaitu langsung singkirin sampah-sampah dan barang-barang yang nggak perlu digunakan lagi. Setelah itu baru bisa sapu, pakai sapu ijuk atau sapu lidi. Ini aku mulai bersihin sampah-sampah, botol-botol, snack-snack, rokok-rokok, dan dikumpul di dekat tempat sampah supaya tukang sampahnya lebih mudah mengangkutnya dan jadi nggak bikin ribet. Nah, cara ini tuh efektif banget, apalagi kamu bebersih sendirian kayak aku kayak gini. Ini aku hanya mengandalkan tripod. Dan untuk bebersihnya aku pakai sarung tangan dan aku hanya pakai sapu ijuk dan sapu lidi yang disediakan di rumah kontrakan ini. Sebelum kalian nanya di kolom komentar, ini kok bisa sih kamu ngebersihin rumah kontrakan yang kosong ini? Jadi ini tuh kontrakan di samping kosan aku dan aku meminta izin untuk membersihkannya karena aku udah lihat berhari-hari tuh kayak nggak ada yang ngebersihin. Jadi aku meminta izin kepada ibu kontrakan ini untuk ngebersihinnya dan akhirnya diizinin, jadi aku langsung cepet-cepet membersihkannya. Dan untungnya di sini nggak ada barang-barang berat, jadi aku lebih mudah untuk membersihkannya dan cepat. Astaga, naga Alibaba, ini banyak sampah rokok dan ini berbagai macam brand rokok gitu. Oh my god. Ya ampunilah, ini kotor juga, udah kotor banget. Dan bahkan aku nemuin kerupuk alot yang udah kena hujan, kena panas berhari-hari. Astaga, ini nggak tahu sih lupa atau gimana, atau sengaja ninggalinnya atau gimana ya. Udahlah, ini udah alot, udah kena panas, udah kena angin, udah kena semuanya, jadi dia melempem dan alot kayak gini. Ada alot. Dan bahkan ini ada raksusun yang masih bagus gitu. Ini nggak tahu sih ini lupa atau sengaja juga ninggalin sama ibu warungnya. Padahal ini masih bagus. Ya udahlah ya, kita singkirin dulu. Tapi ini nggak akan aku buang. Ini cuma aku singkirin dulu untuk ngebersihin lantainya aja. Jadi di video ini aku hanya fokus untuk membersihkan teras rumah kontrakan ini. Jadi nggak bersihin di dalam rumahnya ya. Jadi hanya fokus di bersihin terasnya aja. Karena di sini tuh banyak banget sampah. Walaupun diizinin juga bersihin dalam rumahnya, tapi aku nggak akan mau karena aku maunya kalau misalnya ada orang. Kalau misalnya aku sendiri aku nggak mau karena itu terlalu berisiko buat aku. Dan di pojok terasnya ini nggak kalah juga banyak sampahnya. Ini ada lebih dari 5 anduk yang nggak dibawa dan ini udah kucel banget, udah kotor banget sih. Ini layak dibuang, jadi nggak perlu disimpan-simpan lagi. Selain spanduk, ini ada meja kayu, kursi kayu, bahkan kursi kayunya ada 2 dan satu tuh kayak DIY gitu loh. Ini lucu banget sih. Dan bahkan juga banyak banget pot-pot yang ditinggalin gitu, terus kayak nggak ada tanaman gitu, nggak tahu tanamannya kemana gitu. Dan yang paling anehnya juga, ini bahkan ada sendal anak yang masih bagus. Ini nggak tahu kenapa ditinggal kayak gini, padahal ini masih bagus lah ya. Tapi kalau misalnya buat aku kan nggak cukup lah ya, udahlah mendingan kita taruh di tempat sampahnya aja. Nah, ini yang aku bilang tadi, potnya itu banyak banget dan bahkan tanamannya itu kagak ada, dan ini kayaknya tanamannya itu kayak dibuang gitu loh. Terus kenapa disimpan pot-pot kayak gini ya? Ya udahlah, daripada numpuk-numpuk sampah mendingan langsung aja dibuang. Ya siapa tahu berguna buat orang-orang yang membutuhkannya ketika melihat pot-pot ini. Untungnya aku juga udah terbiasa bersih-bersih dan sambil di-shoot kayak gini, jadi nggak perlu lama-lama juga. Jadi ini aku hanya memakan waktu 2 jam lebih. Untuk 2 jam lebih untuk bebersih dan sambil nge-shoot itu tuh udah cepet sih, karena kalau misalnya bebersihnya aja itu kayak udah lama banget dan capek kan, apalagi kalau misalnya nggak biasa gitu ya untuk nge-shoot dan sambil bebersih, itu pasti lebih lama lagi, pasti 3 jam 4 jaman lebih lagi itu untuk selesainya. Jadi ini pertama kali aku bebersih rumah orang yang banyak sampah kayak gini. Ini kan mungkin juga karena bekas warung ya, dan juga orang yang pindah itu buru-buru kali ya, jadi nggak sempat untuk bebersih-bersih. Kalau menurut kamu, kalau mau pindah itu kamu yang wajib bersihin atau orang rumah atau rumah yang punya kontrakan yang ngebersihin? Tulis dong jawaban kamu di kolom komentar. Dan ternyata kursi ini barang yang terberat ketika aku bebersih-bersih teras di rumah kontrakan ini. Tapi ini nggak berat-berat banget sih, hanya ya standar lah ya. Ini aku pindahin karena biar tuh nggak kena hujan, nggak kena panas, biar kayak kursinya itu kayak nggak cepat rusak, nggak cepat rapuh gitu. Nah, kayak gini yang aku maksudkan. Jadi kayak singkirin dulu semua sampah-sampahnya baru disapu. Jadi enak kan kalau misalnya sampah-sampahnya disingkirin terus sapu kayak gini, jadi kayak lowong
atau luas banget gitu dibandingkan kayak banyak sampah gitu, terus kamu bingung gitu ngebersihinnya, kayak ribet banget gitu, jadinya kayak ntar kamu bolak-balik. Nah kalau gini kan enak, jadi sekaligus gitu, jadi sekalian gitu. Jadi fokus yang pertama itu singkirin semua sampah-sampah, baru kedua itu kamu sapu. Jadi kayaknya pertama tuh singkirin semua sampah, baru kemudian kamu tinggal nyapu. Dan tada, jadi ini dia sampah-sampah yang udah aku kumpulin dan aku udah bersih-bersih tadi. Jadi ini tempat sampahnya. Jadi kamu bisa lihat dong, ini banyak debu juga. Dan tentunya tuh yang aku bilang tadi juga spanduk kayak gitu. Terus ada kerupuk alot, meja-meja, ada kursi kayu kayak gini. Ada juga sampah-sampah plastik. Waduh, ini banyak banget. Dan ini aku mau buang juga dulu kerupuk-kerupuk yang udah alot langsung ke tong sampah. Nah, tong sampah ini juga udah penuh, guys. Udah penuh banget. Terus tong sampahnya juga belum ambil. Jadi pas banget nih ketika kalau misalnya ngambil udah banyak sampah kayak gini. Dan ini setelah dikumpulin semua sampahnya jadi kayak banyak kayak gini, dan kalau bisa lihat dong spanduknya itu bahkan lebih dari 5 loh. Dan ini sampah plastik banyak banget, sampah botol, plastik sampah, bahkan juga tempat-tempat sampahnya itu nggak dibawa gitu. Dan akhirnya ini udah sampai di titik terakhir, tahap terakhir, yaitu tinggal bersih-bersih sampah-sampahnya ke dalam tong-tong sampahnya. Dan ini aku lagi rapi-rapihin kursi-kursi, meja-meja, sama rak-rak susunnya, jadi biar lebih rapi gitu. Dan ini kalian tanya ya, kalau misalnya kalian tanya ini motornya siapa, ini tuh motornya itu untuk orang-orang tukang-tukang yang ada ngebersihin di dalam rumah itu. Jadi mereka fokus bebersih di dalam rumah, aku tuh minta izin untuk bersihin terasnya aja. Dan ini dia dong, sampahnya banyak banget kan. Ini spanduk-spanduk, meja-meja yang aku bilang tadi itu loh, yang aku disebutin tadi. Sampahnya banyak banget. Akhirnya ini sih seneng banget sih, happy walaupun capek, tapi aku bangga sama diriku bahwa aku bisa ngebersihin teras yang banyak sampah kayak gini jadi bersih kayak gini. Wow, ini kebanggaan yang tersendiri sih buat aku. Pokoknya simpel banget sih buat aku, bangga itu bersih-bersih aja sampai bersih itu kayak udah bangga banget gitu, udah happy pol. Dan yang bikin aku terharu yaitu ketika selesai bebersih ada bapak-bapak tukang, jadi aku semua ngasih barang-barang ini ke dia, tapi dia hanya membutuhkan plastik-plastik gitu sama botol-botol. Jadi aku udah kasih aja semuanya ke dia, dan aku ambil juga botol-botol aqua atau botol-botol minuman gitu yang di atas, terus aku langsung kasih ke dia. Tada, ye, akhirnya aku udah selesai ngebersihin rumah kontrakan yang bekas warung. Jadi aku fokus bebersih di teras, dan akhirnya jadi kayak gini. Gimana menurut kamu? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Nah, kalau kamu juga suka dengan konten-konten aku, kamu juga bisa subscribe channel aku Tanti Bebersih, biar kamu juga bisa makin rajin dan semangat bebersih rumah kamu. Kamu juga bisa follow Instagram aku dan TikTok aku Tanti Bebersih. Dan kalau kamu juga punya pertanyaan, kamu juga bisa langsung kolom komentar, atau kamu juga bisa DM di Instagram aku. See you!